Tabut Perjanjian adalah benda suci berlapiskan emas yang dikenal oleh orang Yahudi, Kristen, dan kaum Muslim. Benda itu juga dikenal oleh banyak orang seperti digambarkan dalam film-film. Tapi, apakah sebenarnya Tabut Perjanjian? Naskah tertua yang menuliskan tentang itu adalah Taurat dalam kitab orang Yahudi dan dalam Perjanjian Lama Alkitab. Itu menceritakan tentang Allah yang berkuasa yang mengklaim sebagai pencipta planet bumi ini. Dia menulis 10 hukum pada 2 loh batu. Kedua loh itu disimpan di dalam peti yang bersalurkan emas itu. Peti itu mempunyai tutup yang dinamakan tutup pendamaian dan ada 2 kerup pada kedua ujungnya. Tabut itu digunakan untuk 2 tujuan yang berbeda. Di atas tutup pendamaian itu, Sang Khalik menyatakan dirinya sebagai pemberi hukum dan tabut itu berfungsi sebagai tahta pemerintahan Allah. Yang kedua, tabut itu diletakkan di dalam bait suci bersama-sama dengan perkakas-perkakas suci lainnya. Tidak ada seorang pun diizinkan memasuki ruangan di mana tabut itu berada, kecuali sekali setahun pada saat imam besar membawa darah ke dalam ruangan dan memercikan darah di depan tabut dan di atas tutup pendamaian. Ini melambangkan pelanggaran terhadap hukum Allah yang ada dalam tabut itu dibayar lunas oleh darah pengganti yang dipercikan di depan tahta Allah itu. Tabut itu kemudian dipindahkan ke bait suci yang pertama di Yerusalem beberapa saat sebelum tentara Babel mengepung kota itu dan menghancurkan bait suci. Tabut itu telah menghilang atau disembunyikan orang. Sejak itu, banyak cendekiawan, para teolog, ahli-ahli sejarah dan arkeolog bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan tabut itu? Apakah memang benar-benar ada atau hanya cerita dongeng saja? Tak seorang pun diizinkan menyentuh tabut perjanjian itu. Beberapa kali ada yang melanggar aturan ini mendapat hukuman mati. Tabut itu mengikuti orang Israel waktu berperang. Pada saat dirampas oleh musuh, tabut itu mendatangkan tulah sehingga mereka mengembalikan kepada pemiliknya. Tabut itu dipercayai memiliki kekuatan gaib. Selama bertahun-tahun banyak orang yang mencari tabut perjanjian itu atau mencoba memahami pentingnya tabut itu. Banyak orang telah membuat replikanya dan juga banyak yang mengaku telah menemukannya. Tetapi sejauh ini tidak ada yang memberikan bukti temuan yang dapat diuji. Namun demikian, ada satu penemuan yang sangat unik dan istimewa, berbeda dari semua penemuan lainnya, bahkan sangat menyentuh hati. Menghilangnya tabut itu adalah suatu misteri sampai sekarang ini. Sumber yang menyebutkan tempat disembunyikannya ditulis lama sejak menghilangnya tabut itu dan didasarkan hanya pada cerita dongeng atau menduga-duga saja. Terakhir kali disebutkan dalam Alkitab adalah ketika Raja Yosia memerintahkan supaya tabut itu dikembalikan ke dalam bait suci dan bahwa Babel menaklukkan Yerusalem pada masa putra-putra Yosia. Satu hal yang menarik tentang kisah itu adalah tidak disebutkan keberadaan tabut itu, sekalipun perkakas lainnya yang dirampas disebutkan. Kitab Makabe yang ditulis beberapa ratus tahun setelah tabut itu hilang, mengklaim bahwa tabut itu telah disembunyikan di gunung di mana Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Di dalam buku baru dikatakan bahwa Tuhan membiarkan bumi di bawah Yerusalem menelannya dan tabut itu akan muncul kembali di akhir zaman. Literatur abad pertengahan mengklaim bahwa tabut itu dibawa ke Ethiopia. Juga ada spekulasi abad ke-20 yang mengatakan ada di Mesir, bahkan sampai di Irlandia. Dengan memahami apa itu tabut perjanjian, mungkin kita bisa mengetahui di mana keberadaannya.
Fungsi utama dari tabut perjanjian itu adalah menjadi tahta pemerintahan Allah di bait suci di bumi ini. Tabut itu memiliki banyak peran di luar bait suci dan tidak terbatas pada upacara korban saja. Baik di dalam dan di luar sistem pelayanan bait suci, maka tabut itu digunakan untuk membela hak Tuhan sebagai hakim dan Allah yang sejati, serta Raja atas seluruh bumi. Tuntutan atas hak ini ada tertulis dalam hukum di dalam tabut yang menyatakan bahwa Dia adalah pencipta dan bahwa bumi ini adalah miliknya. Allah yang mengilhami Alkitab mengatakan, tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi. Akulah yang empunya seluruh bumi. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Itulah sebabnya tabut itu ada di depan waktu berperang melawan kota Yeriko, meskipun kota itu tidak menerima Dia sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi di bumi ini. Tuhan tetap bisa menghakimi dan menghukum mereka. Meskipun Nebukadnezar, pemimpin besar di Babel, tidak menyembah Allah Israel, baik dia dan raja-raja lainnya pada masa itu tetap dihakimi oleh Tuhan. Orang-orang Asyur, Midian, Kanaan, Mesir, orang Ethiopia, orang Filistin, dan banyak bangsa-bangsa lain yang menolak Allah sebagai Tuhan mereka tetap dihakimi sesuai dengan standar Tuhan. Pada saat raja terakhir Babel mengolok-olok Tuhan di bait suci Allah, ia dijatuhi hukuman oleh Tuhan dengan tulisan tangan di dinding sebagai penghakiman di depan semua orang di ruangan itu. Tuhan menunjukkan bahwa tidak peduli agama atau etnis apa yang Anda miliki, Anda akan diadili berdasarkan standar Sang Pencipta dan bukan standar moral Anda sendiri atau standar moral dari budaya tertentu. Salah satu fungsi dari tabut perjanjian adalah berjalan di depan umat Allah di padang belantara dan untuk memimpin ke tempat peristirahatan mereka. Tabut itu hadir untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan siapa yang dipilih Tuhan. Tabut itu juga memimpin di depan mereka sebelum masuk ke sungai Yordan, dan sungai itu secara ajaib terbelah sehingga mereka bisa menyeberang. Tabut itu juga mengambil bagian dalam meneguhkan perjanjian antara Allah dengan Israel di Gunung Ebal. Meskipun Israel mengecewakan Tuhan, ditaklukkan oleh musuh atau tabut itu dirampas dari mereka, Tuhan menggunakan tabut itu untuk menghakimi orang Filistin dan mengalahkan dewa-dewa mereka sehingga mereka dipaksa untuk mengembalikannya. Dalam situasi ini Tuhan menggunakan tabut itu sebagai simbol status kerajaannya. Bahkan ketika Tuhan tidak melindungi umatnya yang murtad, Ia tetap melindungi tabut itu karena tabut itu adalah lambang kekuasaannya. Ini sangat jelas bahwa tidak ada orang yang perlu melindunginya dan bahwa Tuhan akan menjaga miliknya sendiri. Itu juga meniadakan kemungkinan tabut itu dapat dihancurkan. Tabut itu adalah tahta Tuhan di bumi, dan Alkitab berkata, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Pada saat Yeremia baru saja menyaksikan Yerusalem dan bait suci dihancurkan, dia tetap memiliki pandangan yang berbeda tentang tahta Allah. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan tabut itu? Yeremia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa kota dan bait suci itu akan dihancurkan. Ia telah siap dan begitu juga sahabat-sahabatnya. Hal yang paling alamiah yang harus dilakukan adalah menyembunyikan benda yang suci itu, tabut perjanjian Allah. Nubuatan tentang akhir zaman yang tertulis di Alkitab mungkin dapat memberikan petunjuk kepada kita di mana tabut itu akan muncul kembali. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, dan mari kita naik ke gunung Tuhan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada abad ke-19, arkeologi sudah mulai maju ketika berbagai ilmuwan pergi mencari peninggalan-peninggalan kuno yang ditemukan di Timur Tengah.
Dari kuburan dan kuil-kuil di Mesir sampai pada catatan sejarah kota-kota yang ada di Mesopotamia dan Palestina, Alkitab sebagai buku sejarah adalah bukti yang dapat dipercaya. Jadi, melalui tulisan-tulisan kuno dari bangsa-bangsa lain, kitab suci semakin diteguhkan. Bahkan kota Babel yang telah menjadi legenda bagi banyak orang dapat ditemukan dari peninggalan-peninggalannya. Kota Yerusalem telah dihuni sejak tabut itu menghilang. Banyak orang yang membangun rumah-rumah baru di atas bangunan kuno di bawahnya. Jadi kota kuno itu merupakan lapisan-lapisan sejarah yang bertumpuk satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1854, seorang misionaris, James Barclay, berjalan-jalan di sepanjang tembok tua di Yerusalem dan secara kebetulan memasuki gua utama di bawah kota tua yang penuh terowongan-terowongan dan lubang-lubang. Gua-gua ini sudah ditutup selama berabad-abad dan panjangnya sejauh 5 blok. Pada tahun 1867, Tuan Jenderal Charles Warren melakukan penggalian di kota tua itu dan di bukit di mana bait suci itu berdiri. Ia menemukan terowongan-terowongan di bawah lantai dasar. Pada tahun 1873, Charles Clermont Ganneau, seorang orientalis Prancis dan seorang arkeolog, menemukan kerup diukir di batu di dalam gua. Kerubim biasanya digunakan di zaman kuno untuk menjaga jalan masuk ke kota atau tempat suci. Kerup itu mempunyai keunikan dan mirip dengan apa yang ada pada saat tabut itu menghilang. Pada tahun 1882, Jenderal Gordon, seorang perwira yang dihormati, melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan pada saat berjalan-jalan di Yerusalem, ia merasa yakin bahwa tempat yang biasa disebut Golgota bukanlah lokasi yang benar. Di bagian utara dari bukit bait suci yang terpotong itu kelihatannya jauh lebih sesuai dengan gambaran dari Alkitab dan tata letak kota kuno itu. Dia mulai melakukan penggalian di sana, tetapi dia harus pergi untuk membantu konflik di Sudan, di mana dia meninggal dan tidak sempat menyelesaikan pekerjaannya. Namun dia sempat menuliskan surat kepada seorang sahabatnya yang berisi suatu pernyataan yang mengejutkan, sesuatu yang terjadi yang tidak sempat dijelaskan. Di bagian utara gunung yang dimaksud dengan Bukit Tengkorak juga merupakan tempat yang disebut Gua Yeremia, di mana dia menuliskan kitab ratapan, kitab yang sama di mana Yeremia mengatakan, tahta Allah tetap selama-lamanya. Gordon berkata, tabut perjanjian itu ada di sana. Dia juga menyebutkan bahwa perkakas-perkakas bait suci yang lain dapat ditemukan di sana. Pernyataan itu sangat aneh karena dia tidak pernah menyelesaikan penggaliannya. Jadi bagaimana dia bisa tahu? Demikianlah Gua Yeremia itu tetap tertutup dan surat-surat Jenderal Gordon tersimpan di suatu tempat yang aman. Sekitar 100 tahun kemudian, seorang yang bernama Ron Wyatt menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menggunakan dia menunjukkan kepada dunia bahwa Alkitab itu benar adanya. Ron sudah mempelajari kisah tentang air bah dan menyelidiki kemungkinan adanya peninggalan Bahtera Nuh. Dia juga mempelajari keluarnya Israel dari Mesir dan lokasi di mana mereka menyeberangi lautan. Menemukan beberapa roda kereta perang orang Mesir kuno. Ia telah melakukan penyelaman di dasar lautan dan berakhir dengan kunjungannya di Yerusalem. Dia berjalan sepanjang tebing dengan kenalannya yang baru dan secara tiba-tiba tangan kirinya terangkat sendiri dan jarinya menunjuk ke sampah dan puing yang bertebaran di kaki bukit itu. Tidak memahami mengapa atau bagaimana, dia mendengar dirinya sendiri berkata, itu adalah Gua Yeremia dan tabut perjanjian itu ada di sana. Ron bingung dengan apa yang terjadi, sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk mencarinya. Merasa terbeban, lalu dia pulang ke rumah dan belajar apakah benar tabut itu ada di sana atau kemungkinannya. Dia mempelajari tentang tembok pengepungan oleh tentara Babel pada saat tabut perjanjian itu terakhir terlihat. Dia berusaha mencari tahu kapan itu dipindahkan dan juga perkiraan di mana lokasi yang mungkin dan kapan tabut itu disembunyikan. Dan ternyata dia benar-benar melihat suatu
suatu kemungkinan bahwa tabut itu bisa disembunyikan di bawah sistem terowongan itu. Dia yakin bahwa Allah sendiri telah mengilhami dia untuk dapat menemukannya. Ron memulai penggalian bersama kedua anaknya laki-laki di tempat di mana jari tangannya menunjuk. Tapi belum lama kemudian menemui batu gunung yang besar, membuat penggalian itu sulit. Lalu mereka mencoba penggalian beberapa meter di sebelah kanannya, dan ketika mereka memulai menggali lagi, mereka menemukan 3 lubang persegi di dinding bukit. Ron menduga itu bisa menjadi tempat yang dipakai untuk memasang papan tanda di zaman Romawi. Lagi pula Golgota dekat dengan jalan utama pada masa Tuhan Yesus, dan ini bisa jadi tempat di mana Yesus disalibkan. Sebuah kutipan terkenal dari Quintilian menjelaskan, "Setiap kali kami menyalibkan penjahat, jalan raya yang ramai dipilih sehingga banyak orang akan melihatnya dan tergerak oleh rasa takut olehnya. Karena semua hukuman itu tidak banyak berkaitan dengan pembalasan dendam, tetapi sebagai contoh. Lokasi Golgota di mana gereja Bizantium itu dibangun bukanlah di jalan raya seperti di tempat ini. Apakah mungkin lubang persegi itu digunakan untuk menaruh papan tanda yang menyatakan kepada orang banyak tentang kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat?" Dia mulai berpikir bahwa sisi gunung itu bisa jadi tempat di mana orang disalibkan. Dia meneruskan penggalian ke bawah, tapi tanahnya sangat labil, sehingga dengan alasan ini mereka kembali ke tempat semula dan berharap mereka bisa menggali di sekitar batu besar itu. Kali ini mereka menemukan cara untuk menggali di antara tebing dan batu, dan tebing itu hampir membentuk atap saat mereka menggali ke bawah. Sementara menggali terus, Ron menemukan sesuatu seperti lubang untuk tali yang dipahat di permukaan tebing. Dia ingin mencari tahu digunakan untuk apa lubang tali itu. Di kedalaman 12 meter di bawah tanah, mereka mendapatkan diri mereka ada di dalam ruang seperti bak air yang besar. Bentuknya seperti lingkaran dan memiliki tangga yang menurun ke dalam. Ron bertanya-tanya kalau itu mungkin digunakan untuk menyimpan gandum dan kemudian digunakan sebagai bak air. Lalu dia memahat plaster lapisan dinding dan menemukan banyak tembikar di antara tanah dan puing-puing yang digunakan untuk menguruk bak itu. Pada saat dia menunjukkan potongan-potongan tembikar itu ke otoritas barang-barang kuno, mereka memeriksanya dan memberitahu Ron bahwa itu adalah peninggalan dari zaman Yebus. Barang temuan yang paling muda tertanggal dari zaman Romawi. Ron meneruskan penggalian di bawah relung persegi yang dia temukan itu. Berdasarkan tembikar dan koin yang mereka temukan, mereka tahu bahwa mereka sedang berada di lapisan Romawi. Pada saat penggalian, mereka juga menemukan banyak tulang-tulang jari yang menguatkan kecurigaannya bahwa tempat itu dulunya adalah tempat untuk eksekusi. Selain dari penyalipan, rajam dengan batu juga dilakukan selama masa Yahudi Romawi. Di bagian luar struktur seperti bak yang Ron temukan itu, dia menemukan struktur lain seperti lingkaran. Hanya bagian dasar dari struktur yang melingkar itu kelihatan utuh. Saat mempelajari struktur itu, dia menemukan bagian yang terawat baik dengan dinding dan sebuah batu yang menonjol secara horizontal keluar dari dinding di permukaan tebing. Beberapa kaki di depannya, dia perhatikan ada sebuah batu persegi yang kelihatannya tidak alami. Dengan berhati-hati, dia mengangkat dan menemukan lubang persegi yang dipahat di bawahnya. Mungkinkah ini lubang salib itu? Saat dia memeriksa lubang itu dan membersihkan tanah di sekitarnya, dia menemukan celah retakan yang besar dari lubang itu. Kelihatannya lubang itu digali di atas dataran yang lebih tinggi. Di tingkat yang lebih rendah, dia menemukan beberapa lubang salib yang lainnya.
Tetapi tidak terpikirkan oleh Ron, lubang yang di bagian atas dengan celah retakan itu mungkin menjadi lubang yang digunakan untuk salib Kristus. Dia ingat nas Alkitab, gempa bumi mengguncang gunung ketika Kristus mati. Dapatkah celah retakan itu dihubungkan dengan lubang tempat salib itu? Lubang salib itu mencapai kedalaman 58 cm dari batuan dasar, sedangkan celah retakan tampak lebih dalam. Ada kemungkinan bahwa banyak orang mengetahui tempat di mana Yesus disalibkan dan banyak pengikutnya yang ingin menjadikan tempat itu sebagai tempat peringatan. Golgota yang digunakan gereja Katolik dan gereja Ortodoks adalah dibangun atas perintah dari Konstantinus Agung sekitar tahun 325 atau 326 Masehi di atas reruntuhan kuil penyembahan berhala. Ini terjadi lama sesudah Kristus disalibkan. Tetapi yang ditemukan Ron adalah dari zaman Romawi dan tidak lama dari waktu penyalipan. Setelah tahun 70 Masehi, banyak orang Yahudi yang terbunuh atau pindah dan kota itu berubah menjadi perkemahan Romawi. Itu berarti lokasi itu tidak lagi digunakan untuk penyalipan. Ron menemukan koin di bangunan-bangunan yang diperkirakan dari periode tahun 135 Masehi atau sebelumnya. Di tahun 130 Masehi, orang Kristen lebih disukai daripada orang Yahudi. Oleh karena itu, kemungkinan struktur ini dibangun oleh orang-orang Kristen zaman itu atau sebelumnya. Artinya bahwa itu mungkin adalah tempat yang pertama yang diakui sebagai Golgota yang asli. Golgota yang dibangun oleh gereja Bizantium lebih dari 200 tahun kemudian dibuat pada saat banyak orang telah melupakan tempat itu. Semakin dekat pada saat penyalipan, semakin mereka lebih tahu dengan jelas rincian apa yang terjadi. Dengan fakta ditemukannya koin-koin oleh Ron di bangunan-bangunan kuno dari tahun 135 Masehi menunjukkan siapapun yang membangun dan menggunakan bangunan kuno itu rupanya telah mengabaikan dan meninggalkan wilayah itu. Bukti dari pondasi bangunan yang masih utuh mungkin menunjukkan bahwa bangunan itu tidak dihancurkan oleh tangan penjajah, tetapi kemungkinan besar tidak digunakan dan menjadi rusak. Akhirnya, bangunan itu tertutup dengan debu dan puing-puing. Apapun masalahnya, bukti menunjukkan bahwa bangunan itu mungkin telah ada jauh sebelum gereja makam kudus. Ron dan kedua putranya telah bekerja di sana hampir 2 tahun. Mereka terus melakukan penggalian pada lapisan zaman Romawi untuk mencari gua-gua atau pintu masuk ke terowongan, tapi tanpa memperoleh keberhasilan. Ron tergerak untuk menembus celah yang retak pada dinding tebing. Mereka semua berdoa dan terus merasakan dorongan itu. Mereka menggunakan palu dan pahat, dan dalam waktu yang singkat, mereka bisa melihat ruangan terbuka di belakang. Mereka memperbesar lubang itu sehingga mereka dapat masuk ke gua itu. Di dalam ruangan itu, tinggi dan lebarnya sekitar 4,5 meter. Pada mulanya, Ron sangat bersemangat ketika menemukan gua itu dan berpikir mungkin tabut itu ada di dalamnya. Tetapi ternyata kosong, dan dari ruang itu dapat terlihat banyak sekali lorong-lorong dan lubang-lubang di dalam gunung. Ron terus melanjutkan pencarian di setiap terowongan-terowongan dan lubang-lubang yang terbuka di dalam sistem gua yang sangat besar itu.
Selama 2 tahun mereka pulang pergi antara Amerika dan Yerusalem mencari uang supaya mereka dapat kembali dan meneruskan pencarian itu. Pada bulan Desember 1981, mereka melanjutkan pekerjaan di dalam sistem gua yang mereka temukan. Namun akhirnya mereka bertiga sakit. Kedua putra Ron kembali ke Amerika, dan Ron harus mencari bantuan dari orang lain untuk melanjutkan. Dia tidak akan menyerah dan merasa Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menemukan tabut pada kunjungan itu. Tetapi sekarang dia telah menggunakan seluruh uangnya. Dia sedang sakit dan pekerjaannya sangat sulit dan melelahkan. Seorang dari penduduk setempat yang membantu Ron bisa menembus celah-celah sempit yang di mana Ron sendiri tidak bisa. Dan sementara melihat-lihat sekelilingnya, Ron menemukan lorong mirip seperti cerobong dan sebuah terowongan kecil di mana Ron harus menghembuskan nafasnya untuk masuk. Kemudian dia melihat sebuah stalaktit yang panjangnya sekitar 40 cm di depan dinding tebing. Di belakangnya ada lubang kecil dan Ron berusaha untuk mengintip tapi tidak berhasil. Kemudian dia memperbesarnya sedikit dan bisa melihat ada gua di dalamnya. Tetapi kelihatan tidak begitu menjanjikan dan tampak seperti gua yang penuh dengan batu-batu. Ron sudah bertekad untuk mencari terus. Dia memperbesar lubang itu sehingga cukup untuk penolongnya masuk. Tetapi tiba-tiba si penolong itu keluar dengan ekspresi ketakutan dan berteriak, "Ada apa itu? Ada apa di situ? Saya tidak akan kembali ke situ." Kemudian dia keluar dari gua secepat mungkin. Saat itu Ron menyadari bahwa pasti ada sesuatu di situ. Kemudian dia memperbesar lubang itu supaya dia dapat masuk. Hari itu adalah tanggal 6 Januari 1982. Ada kira-kira 45 cm jarak antara batu-batu itu ke dinding langit-langit. Ron menyorotkan lampu senternya di antara batu-batuan itu dan melihat sesuatu di bawahnya. Beberapa balok kayu yang sudah membusuk dan di bawahnya ada kulit binatang yang sudah kering dan berubah menjadi bubuk pada saat disentuhnya. Kemudian dia melihat sesuatu benda yang memantulkan sinar lampunya mengkilap keemasan. Dia berpikir mungkin itu adalah tabut perjanjian itu. Tetapi pada saat menyingkirkan kulit binatang itu, dia melihat meja dari emas yang begitu indah dikelilingi oleh bingkai di sisi-sisi dengan pola seperti lonceng dan buah delima. Ron merasa yakin bahwa itu pasti berasal dari bait Allah yang pertama yang hilang dan bisa jadi adalah meja roti sajian yang asli. Kemudian dia menyelidiki ruangan itu lebih teliti dan memperhatikan sekeliling ruangan itu. Dia menggunakan lampu senternya dan melihat sebuah celah di langit-langit. Dengan memanjat di batu-batuan belakang ruangan itu, dia melihat sebuah peti batu tepat di bawah celah retakan. Peti itu mempunyai tutup yang terbelah dua dan belahan yang lebih kecil bergeser ke samping sehingga membuat celah ke dalam peti batu itu. Sayangnya, tutup itu terlalu dekat ke langit-langit sehingga dia tidak dapat melihat ke dalam peti itu. Ada bercak hitam di celah retakan langit-langit dan juga ada bercak di pinggiran tutup peti yang terbuka. Celah retakan di langit-langit persis di atas celah bukaan tutup peti batu itu, di mana bercak hitam jatuh dan masuk ke dalam peti batu itu. Pada saat itulah seingat Ron, menyadari apa yang terjadi di ruangan itu membuat dia jatuh pingsan.
Pada saat Ron menyadari bahwa celah di langit-langit adalah ujung celah yang berasal dari lubang salib yang ditemukan di dataran beberapa meter di atasnya, dan bercak hitam adalah darah yang mengalir melalui celah retakan itu ke dalam kotak batu, dia tahu persis bahwa tabut perjanjian itu ada dalam peti itu. Tetapi yang paling menakjubkan adalah darah Kristus jatuh menetes di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu. Ron pingsan selama kurang lebih 40 menit. Kemudian dia kembali ke gua dan berhasil memastikan bahwa itu benar-benar tabut perjanjian. Lalu dia memberitahu pemerintah Israel tentang penemuan itu, tetapi Ron diminta untuk merahasiakannya. Ron merasa tidak bisa tinggal diam begitu lama. Ron mengunjungi ruangan itu beberapa kali dan melaporkan ada beberapa perabot yang lainnya selain tabut perjanjian dalam peti batu itu, yaitu kaki Dian yang bercabang 7 dengan pelitanya dari bait suci yang pertama, mesbah pembakaran ukupan dari emas, meja roti sajian, pedupaan emas, efod, topi imam dengan delima gading di ujungnya, timbangan uang dari kuningan, minyak lampu, sebuah cincin kuningan, dan pedang yang sangat besar. Di belakang tabut itu ada ruang kecil, dan di situ ditemukan kitab hukum yang diduga ditulis oleh Musa. Menurut sepengetahuan Ron, kitab Kejadian tidak ada di situ. Dia merasa terkesan dengan gulungan kitab dari kulit binatang yang masih dalam keadaan sempurna. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, bagaimana tabut itu dapat masuk ke ruangan itu? Tidak mungkin melalui jalan di mana dia masuk, karena dia harus menembus melalui batu-batuan. Dengan memindahkan banyak batu-batuan itu, dia menemukan jalan masuk yang lebih besar menuju ke Gua Zedekia di tepi jalan di mana gambar kerup telah ditemukan. Di terowongan itu dipenuhi dengan banyak batu-batu besar, dan Ron tidak tahu bagaimana mengeluarkannya melalui jalan dari tempat dia masuk. Ron mencari sebuah laboratorium di Israel untuk menganalisa darah yang dia temukan di celah retakan itu dan yang ditemukan di atas tutup pendamaian. Hasilnya sangat mengejutkan mereka. First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only.
You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Ketika darah menetes di atas tutup pendamaian itu, terbukti bahwa karena dosa terhadap hukum Allah inilah Kristus menanggung hukuman itu. Dosa-dosa kita merupakan pemberontakan terhadap hukum Allah, bukan terhadap hukum manusia atau hukum agama lainnya. Terhadap hukum Allah inilah kita perlu bertobat. Allah Bapa telah mengirimkan putranya untuk mati menggantikan kita. Ron ingin segera memperlihatkan semua penemuannya ini kepada dunia. Tetapi Tuhan menghentikan usahanya itu. Pada kunjungannya yang keempat, Ron mendapati ruangan itu sudah dibersihkan dan perabot-perabotnya sudah disusun menurut aturannya. Pada saat itu tiba-tiba Ron merasakan kehadiran malaikat di ruang itu dan melihat 4 malaikat, 2 berdiri di satu sisi tabut dan 2 di sisi lainnya. Mereka memberitahu Ron bahwa mereka ditugaskan untuk menjaga tabut itu dan kemudian mereka meminta Ron untuk menaruh kameranya pada tripod dan membuat video. Malaikat-malaikat itu mengangkat tutup pendamaian tabut dan meminta Ron untuk mengeluarkan 10 perintah Allah yang tertulis di 2 loh batu. Kemudian Ron memegang 2 loh batu itu dan mengarahkannya ke kamera. Mereka kemudian memberitahu Ron kapan Tuhan berencana untuk menunjukkan kepada dunia, yaitu pada waktu yang ditentukan Allah, pada saat hukum nasional hari Minggu diberlakukan. Segera setelah itu, kedua loh batu itu akan diperlihatkan kepada dunia. Ron langsung mengetahui apa maksud malaikat itu, karena dia telah mempelajari topik itu sebelumnya. Malaikat itu berbicara mengenai pemberlakuan tanda binatang yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 13 dan 14 sebagai penipuan dan ujian yang terakhir yang akan datang di dunia ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Hukum Allah itu dan darah Kristus adalah suatu kesaksian yang menentang versi 10 hukum yang dibuat manusia yang akan dipaksakan kepada semua orang di dunia ini dan juga akan melawan ajaran-ajaran yang salah mengenai keselamatan yang telah dikhotbahkan kepada banyak orang oleh pemimpin-pemimpin agama. Ron meninggal dunia tahun 1999 tanpa melihat peristiwa itu digenapi, tetapi bukti-bukti dari peristiwa itu telah dimasukkan ke dalam videotape dan dia menggunakan sisa waktunya di tahun-tahun dan bulan-bulan terakhir untuk memberitakan kasih Kristus dan pengorbanannya bagi kita semua. Kemudian dia memperingatkan orang-orang akan kedatangan hukum tanda binatang itu. Mohon dengarkan pesan dan peringatan dari Ron yang penting ini. Well, this set of laws is the one that God's subjects have to keep. It's under his throne in heaven and on earth, because Moses was told to make his dwelling place, God's earthly dwelling place, after the manner shown him in the mountain, or the pattern shown him in the mountain. And so anyway, this mercy seat was the earthly throne of God. And it still is. And the Shekinah glory dwelt there for hundreds and hundreds of years until the Jews became so rebellious and paganistic that God decided he wouldn't dwell among them anymore. We may take a look at that in a little bit. But anyway, that is what the mercy seat is all about. There's one statement in Scripture, and that's in 2 Thessalonians. All right, I think it's around the 2nd chapter. It talks about the man of sin.
says he was set in the temple of God, showing himself that he is God. Now, to look at it quickly, it would imply that in order for him to sit in the temple of God, that there'll have to be one built, because there's no one there now. On planet Earth, at this point in time, there is an individual who him and his ancestors, in his position, changed the law of God. They eliminated the second commandment, which says, "Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything in heaven above, earth beneath. Thou shalt not bow down to them, nor serve them." That kind of interfered with the way they wanted to do things, so they eliminated that one. They divided number 10 into 2, so the number would still be 10. Yes, the tables of stone were found in the Ark of the Covenant. I personally removed them with the assistance of 4 angels who lifted the mercy seat, which I would estimate weighs about 900 pounds of solid gold. And one of these angels told me to take the tables of stone out of there. He said God wants everyone to see those. And so I took them out, backed up, stood there, frozen in place, and I just can't describe my physical state or mental state or anything else. If I didn't have some physical evidence to prove it happened, I think I had a dream or something. But anyway, they are now available to be shown, but we won't say. Actually, they're on a stone ledge right in the same chamber. That's where the angel put them after I handed them to him. I didn't know what to do with them. And I was told that these are to be presented with the blood evidence when the mark of the beast law is passed or enforced. Now, I know everybody wonders about what it is, the mark of the beast. You've heard all kinds of rumors, stories, and all of this. I'll tell you quick and simple. If you keep the 10 commandments that God wrote upon those tables of stone, and about which he says in Psalms 89:34, those of you that are writing down text, you'll want this one. Psalms 89:34. He says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips." He spoke the 10 commandments from the mountaintop. He wrote them in stone, and he says, nothing will change, right? If you keep that law, you will receive the seal of God. Soon there will be a set of man-made laws, best intentions, surrounded by a barrage of salubrious soliloquies and sepulchral solicitudes. That's all kinds of stories and all of this instigated by the devil to make you think that this is the best thing that ever happened to the human race and that you could just sort of go along with it voluntarily. These man-made laws will require that you break God's 10 commandments. Christ said of the Pharisees, "For it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." If you keep those man-made laws and break God's 10 commandments, you will receive the mark of the beast. Nobody has the mark of the beast at this point in time. You can only get it after that those laws are enforced. Now, is that hard? When a bunch of man-made laws are passed and enforced that require you to break God's 10 commandments, the penalty for not keeping those laws is that you cannot buy or sell. That is the mark of the beast. We will say, friends, keep this law and you receive the seal of God. Keep the laws that man has made that force us to break God's law
and we have the mark of the beast. It may sound a little simple. I know there's people that say it's the computer chip and all kinds of stories. It is keeping the laws of man instead of the laws of God. As Christ said to his disciples when speaking of the Jewish leaders in his day, he said, "For it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." God did not accept Abel's or Cain's offering of fruit and vegetables. He will not accept any substitute for our loyalty to him, but keeping his 10 commandments. And there will come a time, folks, when if you do that, you will not be able to buy or sell. Now, in Psalms 89:34, he says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips." Okay? That means that the 10 Commandments, which is the covenant, he won't change that. He spoke it from the mountaintop, and it's recorded in the 20th chapter of Exodus. He won't change that. When I saw the tables of stone and saw what they said exactly the same thing that the original Hebrew text says in the book of Exodus. Exactly. All right? And that will not change. Now, the Bible warns us that Satan will come with signs and lying wonders. All right? How can we tell what is a miracle by Satan? Because he's a supernatural being. All of the fallen angels are supernatural beings. They can do things that are miraculous from our point of view. How can we tell what's of God and what's not? If they say God's 10 Commandments are binding, to break those is to sin, then they're of God. If they say anything other than that, they are not God, and we have no business listening to them, regardless of what kind of miracles they are performing. The tables of stone will be on display